Halo, selamat datang di Kongko United TV, I'm United, we're all United. Rasmus Højlund to Manchester United, here we go. Ya, gila, kaget banget gua pagi ini gua bangun baca Twitter ada here we go-nya dari Romano ya kan. Gue pikir, waduh, ini jangan-jangan Romanax nih ya. Mata gue masih setengah awot gitu kan ya, lagi baca Twitter. Terus akhirnya gue cek notifikasi YouTube, ada juga yang komen Rasmus Højlund here we go kok. Wah, gue kaget, langsung ke loncat dari tempat tidur ya. Dan ini video kita bakal ngomongin tentang deal ini ya. Dan juga sebelum itu Bengs ya, perlu banget nih ya. Kopinya dulu gengs, kopi dulu gengs ya. Ini gue baru bangun nih ya. Ini belek gue masih segede upil kali ini. Oke, jadi kita baca aja tweet dari Romano, Rasmus Højlund ya. Ini sekitar 4 sampai 5 jam yang lalu ya. Rasmus Højlund to Manchester United, here we go. Agreement reach ya. Agreementnya udah dicapai dengan Atalanta. Paket sekitar 70 juta euro with add-ons. Cukup fantastis dan mahal ya. Nah, sekarang ini klubnya lagi menyiapkan dokumen untuk mungkin besok lah ya. Berarti besok untuk Senin atau Selasa bakal desain. Ya, Højlund agree 5 year deal 10 days ago. Jadi 10 hari yang lalu dia udah deal sebenarnya dengan kita. Dan ingat ya, dia ini menolak tawaran dari PSG yang lebih mahal gajinya ya. Terus oke, katanya juga Romano bilang ini medical udah di book ya untuk Rasmus Højlund. Dia bakal sign kontrak sampai 2028 dengan opsi 1 tahun ke depan ya. Jadi 1 tahun berarti hampir lima tahun lah ya, 5 sampai 6 tahun lah, 5 plus 1 ya. Here we go confirm. Ya, jadi kalau lu cek, kalau gue cek ya YouTube-nya Romano, video yang dibikin itu 70 itu guarantee fee. Tapi ada 15 add-on ya. 5 juta pound sterling. Ini pound sterling atau euro ya? Bentar, gengs. Euro, ya, euro. Dia pakai euro. Jadi 70 juta euro cash, 5 juta euro easy term ya, 10 juta euro hard term ya, kondisi yang apa add-on yang susah. Jadi easy add-on nih feeling gue jadi dia berapa kali main tahun ini kita harus bayar 5 juta gitu. Ya sementara yang 10 juta ini mungkin ya kalau susah berarti mungkin ya kita juara Champions League ya kan atau kita juara Premier League ya kan atau juga mungkin total goal lah gitu atau apa. Nah, jadi ini paketnya ya. Jadi ini harga jujur aja sih cukup fantastis sih. Ya, cukup fantastis sih. Ini em, kita Desperado plus striker ya. Kita Desperado plus striker dan timingnya sangat jelek sih kalau gue bilang sih ini ya. Karena ya kita dari awal gitu loh plus striker. Ya kan udah pasti Weghorst nggak diperpanjang. Mas Rizal sampai detik ini nggak ikut preseason, kakinya sengklek mulu. Kita Desperado plus seorang striker. Ya, suruh punya dulu seorang finisher yang bagus. Tapi dengan harga segini sih terlalu mahal karena gimana pun juga dia ini masih produk belum jadi loh, belum jadi. Ya, 20 tahun dia kalau saya 20 tahun mungkin jalan 21 ya kan. Dan dia masih ya ibaratnya kalau kemarin kalau nggak salah gol dia kita cek aja ya langsung deh ya. Gol dia itu di Serie A itu mana nih? 9 gol sama 4 assist untuk Serie A doang ya. Untuk Serie A doang. Ya, untuk Serie A doang. Jadi cukup 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 ini sih, cukup harga yang cukup mahal ya, cukup mahal yang kita bayar untuk Rasmus Højlund ya. Tapi gimana pun juga itu adalah sebuah apa ya, sebuah gambling juga sih ya. Seperti kata Harry Potter lah ya, semua transfer itu adalah sebuah judi, sebuah penjudian. Yang nggak peduli harga player lu berapa ya, mau harga 10 ke, 50 ke, 100 ke, itu adalah sebuah perjudian yang di mana ya itu gambling gitu loh, bisa jadi flop bisa jadi ya kan. Jadi ini menurut gua sih apa ya, sesuatu yang kita harus terima ya kan, kita harus terima berapapun harga pemain kita beli itu adalah sebuah penjudian. Tapi untuk Højlund sih tetap gue bilang sini judi yang cukup mahal ya, semoga bisa terbayar juga, itu aja yang gue berharap ya. Kalau dilihat dari cocok atau enggaknya ya, Højlund di Manchester United, em, kita lihat kalau dari dia punya physicality sih harusnya cukup oke karena dia tuh tinggi 1,91 ya. Jadi dia nggak pendek-pendek amat, dia cukup tinggi 1,91. Dan gue udah lihat di YouTube juga sih ya, dia punya permainan ya. Dia ini seorang bowler ya untuk orang setinggi ini, tapi dia ini seorang bowler dan orangnya cukup gesit sih kalau gue lihat sih di YouTube. Untuk masalah finishing, gue masih nggak bisa komen banyak karena gue nggak tahu seberapa banyak dia
total shotnya berapa untuk dapetin gol segitu gitu ya. Kalau total shotnya 15 dapetin 9 gol sih bagus gitu aja sih bener. Ya kan, jangan karena lihat itu 9 gol jadi jelek gitu kan, bener nggak? Ya kan, cuman ya tapi pertanyaannya sih gitu sih, kalau dia main 30 kali, ya kan 9 gol, total shot cuma 15, ya dia kemana aja di lapangan gitu loh, ya kan. Jadi susah lah ngomongnya, susah ngomongnya. Cuman ya gitu, kita perlu seseorang yang physicality yang bagus ya, 1,91 harusnya cukup physical, harusnya dia nggak terlalu letoy. Nah, ibaratnya nggak kayak si Amad Diallo lah ya, di body dikit mental 2 meter gitu kan. Ya, harusnya enggak, dia seorang bowler, dan dari segi cedera pun harusnya juga cukup aman sih dia. Coba kita cek dulu sebentar. Submenu, ya submenunya nggak jalan. Harusnya sih dia nggak banyak cedera sih, setahu gue dia nggak banyak cedera. Jadi kalau dari kebutuhan Ten Hag, physically ini udah oke. Finishing tanda tanya ya. Gue belum tahu lah. Kita harus nonton. Ya, perlu berapa shot dia untuk ngegolin. Ya, itu penting. Nah, seandainya itu pun berapa banyak off targetnya ya kan. Itu ntar kita harus pantau. Ya, terus masalah play style di Premier League menurut gue sih harusnya cocok juga karena dia dia selain dia physical, dia bowler, dia juga geman gesit ya kan. Tapi dua sih kriteria yang gue bilang paling penting adalah ya satu physical udah pasti penting, yang kedua bisa ngegolin ya, yang tiga sorry, yang terakhir yang ketiga yang penting ini dia cocok atau enggaknya di United. Em, Positioning itu penting. Ini jarang gue ngomongin karena kita kalau namanya sepak bola modern ya, itu striker udah hampir kayak false nine, udah mati, dia dia bakal turun ambil bola tapi dia harus balik lagi ke kotak penalti. Ini yang dia harus lakukan dengan baik ya. Si siapa si Weghorst work rate bagus, turun jemput bola, tapi dia masuk kotak penalti selalu terlambat, selalu nggak ada orang di situ. Ya, that's a big problem. Untuk Højlund, menurut gua ini harus berbeda. Ya, Ronaldo, oke lah, Ronaldo jarang banget. Ada sih dia turun jemput bola, tapi dia masuk kotak penalti selalu nggak pernah telat. Dia selalu ada di kotak penalti untuk eh, terima bola gitu loh. Benar nggak? Ini penting banget positioning, apa positioning sih untuk ini sebagai seorang striker sih. Jadi Højlund semoga ya bisa menempati tiga kriteria itu ya. Satu yang pasti physicality, yang kedua finishing ya. Itu entah dari pala atau dari kaki ya, itu dia harus bagus. Ya kan, yang ketiga ya positioning dia gitu loh. Ini penting. Ya kita sering banget ya kalau pakai Jancho lah, pakai siapa ya, itu ya nggak ada orang di kotak penalti, hilang gitu loh, kosong. Ya kadang Luke Shaw-nya bingung ngeliat kok kosong gitu loh, bener nggak kapan, gue harus nge-cross kemana, ya kan? Apa gue ngasal nge-cross gitu kan, kan susah. Ya kan? Jadi itu penting sih untuk tiga ini, ya. Ya itulah untuk Højlund ya. Jadi dari segi kecocokan sih gue bilang sih dia 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 nilainya berapa ya? Nilainya menurut gue sih harusnya 7,5 lah, 7 sampai 7,5. Ya karena physicality ada, gesitnya ada, tapi masalahnya finishing sama apa namanya sama positioning gue masih tanda tanya sih. Gue belum tahu. Gue belum nonton dia full di Atalanta atau gimana ya. Jadi 7 sampai 7,5 sih. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal harga juga ya. Jadi tadi harganya 7 plus 5 plus 10, menurut gue sih harganya nggak bagus ya. Menurut gue sih harganya kalau gue bilang dari segi harga value for money-nya sih ini sekitar 5 sih, 4,5 sampai 5 karena mahal banget loh. Ya, ini kita nego sekitar dua tiga minggu ya kan, akhirnya kita kalah juga gitu sama kemauannya Atalanta gitu loh, benar nggak? Jadi dari segi deal sini ini it's not really very good loh. Dari harga ya, dari harga. Oh ya, ada berita lagi ya yang katanya Romano juga ya, sebenarnya nih Højlund sama agensi yang sama kayak Ten Hag kan. Dia kan punya agensi sama kayak Ten Hag. Ini sebenarnya agensi baru untuk Højlund katanya. Ya. Dan ini masih trial 3 bulan. Trial 3 bulan, guys. Trial 3 bulan. Em, dan dia cuma ada satu syarat sih. Ya kan, dia bilang gue pengen United. Ya, bring me to United. Kalau enggak gue cari klub lain. Ya, sini katanya ini adalah sebuah rahasia lah katanya si Romano. Tapi gue suka dengarnya ya, artinya emang dia cuma pengen Manchester United ya, benar, cuma pengen Manchester United. Dan bahkan kalau sampai dia menolak PSG, benar nggak kan, dia menolak PSG dengan gaji yang lebih fantastis ya, dia cuma pengen Manchester United. Dan ini sih menurut gue cukup positif dan cukup hampir menjamin dia bakal fight banget untuk baju Manchester United. Gue lagi nggak pakai baju Manchester United, sorry, baju gue di sini gue nggak pakai. Tapi ya gitu ya, dia bakal fight sih, itu gue suka ya. Berarti dia nggak cuman ya udahlah terima nggak naik gaji doang lah ya kan, oke lah nggak apa-apa lah itu kan, next step gitu kan, dia bilang nggak, only United, that's good ya. Dan juga ada kabar juga ya, kenapa kita bisa di Ruigo di weekend, dengar-dengar rumor itu ada English club yang lain yang pengen ngebajak Rasmus Højlund, makanya langsung
Mungkin mungkin si Murto panik mode kali ya, panik mode langsung. Ya udah lu minta berapa? 75 70 plus 5 plus 10 deh, udah deh, ya deal ya, ya. Buruan nih, gua udah mau pergi nih, dia bilang. Gua udah mau pergi nih, udah mau party nih, dia bilang. Nggak lah, nggak canda. Tapi ya faktanya seperti itu lah ya, faktanya seperti itu. Em, ada yang ke klien nggak dikasih tahu siapa, cuma pengen hijack deal ini, jadi kita harus cepat-cepat finish the deal ya. Dan ya, akhirnya here we go. Nah, nanti kalau untuk ini juga kita ada dua striker sebenarnya, ingat ada Mas Rizal. Ekspektasi gua apa Mas Rizal jual atau enggak? Gua nggak setuju ya, sorry aja gengs. Gua tahu kalian udah enak sama Mas Rizal, tapi ya cuman Højlund doang yang berbahaya. Ya, dia nggak mungkin bisa main setiap game, ya kan? Kalau enggak lo gantiin si Hugil, ya kan? Gitu gue sih berharap Mas Rizal bisa balik formnya sih dengan adanya kompetisi, kompetisi yang layak lah ya, bener nggak, sorry aja nggak kayak Weghorst gitu ya. Jadi semoga aja sih, gue sih masih berharap aja lah gitu, semoga Mas Rizal bisa balik lagi formnya, ya, bisa balik lagi formnya itu aja sih untuk Mas Rizal. Jangan jual dulu lah, bahaya banget dan serius kita bakal main Champions League, bakal main Piala Kerbau, FA Cup, we need a backup striker gitu loh, ya kan. Entah itu di seorang Højlund atau di seorang Mas Rizal, ya kita perlu dua striker minimal di sebuah klub, ya kan. Paling itu ya. Oh ya, nextnya juga katanya Romano mengkonfirmasi Amrabat sama Disasi next ya. Amrabat jelas selanjutnya karena Fred sama Van de Beek bakal keluar. Disasi kalau Maguire kejual itu katanya ya. Oke, jadi total-total kalau gue bilang ini transfer nilainya 5,5 lah. Sorry aja nggak bisa tinggi-tinggi amat karena dari harga itu udah mahal, dari kebutuhan dari awal kita bilang butuh, ya kan. Tapi baru deal sekarang bahkan nggak ikut preseason ya. Timingnya jelek banget, serius nih. Ini sih serius jelek ya, jelek banget ya. Kita dari awal perlu striker, bisa kelihatan kan ya, bisa kelihatan di preseason gitu loh. Kita perlu striker gitu, kita perlu striker, kita perlu striker ya. Jadi untuk ini sih gue nilainya 5,5. Sorry aja ya, sorry aja nih ya, pasti banyak yang bakal ngatain gue nih di komen ya. Monggo terserah. Kalau kita di harga 70 total ya, misalnya 60 plus 10, ini gue bakal lebih tinggi. Ya, tapi tetap aja masalah timing ini udah jelek. Ya, dia nggak bakal ikut preseason lawan Dortmund. Yang ada juga kita harus harus bikin preseason lagi untuk dia. Mungkin dia ikut preseason youth atau apalah gitu loh untuk ya untuk panasin kaki gitu loh. Dan ingat loh, ini dia nggak pernah main under Ten Hag kan, berarti dia nggak tahu Ten Hag cara mainnya gimana gitu. Dia harus adaptasi lagi dengan teammate, dengan Bruno, dengan wingernya gimana cara mainnya segala macem. Ya, jadi timing jelek, value jelek, ya nggak bagus. Kebutuhan yes dari awal kita udah tahu. Ya, jadi gue nggak bisa kasih tinggi sih, ya nggak bisa tinggi sih. Jadi ya gue nilai 5 lah. Ya dari segi kecocokan sih menurut gue sih bakal cocok gitu aja sih ya, menurut gue sih bakal cocok, cuman ya sekali lagi ya harga sama timing menurut gue sih nggak gitu bagus di deal ini ya. Coba gengs, gue pengen tahu menurut kalian, komen kalian tentang Højlund gimana ya, coba di komen ya. Cocok nggak gitu kan ya, benar bakal cocok nggak, benar harganya gimana menurut kalian, benar nggak. Em, Terus apa yang terjadi dengan Mas Rizal? Nilai kalian transfer ini berapa ya? Gue pengen tahu, tolong di komen ya. Kalau suka YouTube, like, subscribe, and thank you for watching.